Seperti yang Pichel sudah sempat mention di akhir tahun 2024 kemarin, maka di setiap bulan Pichel akan kasih nih rekomendasi PC ataupun laptop yang punya harga sesuai dengan bulannya. Sebagai contoh, buat video ini, karena memang harusnya dibuat di Januari, walaupun rilisnya di Februari, maka dia memiliki angka 1 sebagai bulan pertama. Oleh karena itu, Pichel akan nge-review nih sebuah PC dengan harga 1 jutaan yang bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari PC dengan budget tersebut. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel mention tadi bahwa kali ini kita akan bahas sebuah PC dengan harga 1 jutaan dan PC ini datang dari brand HP, yaitu dengan nama HP Elite Slice G2. PC atau lebih tepatnya mini PC ini itu sebenarnya hadir sebagai tujuannya itu sebagai pendamping di ruang meeting. Dan dari beberapa tahun yang lalu Pichel coba cek nih ya, PC dengan budget segini. Menurut Pichel ini yang sudah paling benar, paling masuk akal banget harganya. Teman-teman bisa coba bandingin sebenarnya di luar sana. Tapi kita akan coba lihat sama-sama ya, apakah memang teman-teman juga akan berpikir sama dengan Pichel atau enggak. Nah, untuk spesifikasi dari mini PC ini tuh adalah sebagai berikut. CPU Intel Core i5 7500T, RAM 8GB DDR4 single channel 2,1 GHz, storage SSD 2,5 inci SATA 3.0 dengan kapasitas 256 GB, integrated GPU Intel HD Graphic 630 dengan sharing memori sebesar 512 MB. Dan untuk selama pengetesan ini kita mempergunakan portable screen AYOYO Portable Monitor ZB1868MG dengan resolusi hingga 2560x1440 pixel dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Di bagian desain, ketika Pichel lihat ini mini PC, langsung banget nih keinget sama Mac Mini. Karena secara DNA dan juga bentuk tuh sama banget. Cuma bedanya dia punya ketinggian yang jauh lebih tinggi. Secara total sih dia punya dimensi 16 x 16 cm dengan ketinggian 11 cm dan berat 1,05 kg. Dan untuk urusan material pun, maka mini PC ini mayoritas menggunakan bahan plastik berwarna hitam yang dinamakan HP sebagai Sparkle Black. Sisanya nanti ada beberapa material berbeda nih, seperti akrilik transparan di lapisan paling atas, dan juga bahan metal di bagian cover dasarnya. Overall, produk ini sendiri sih punya tingkat durabilitas yang oke banget. Ya, karena memang ini ditujukan buat produk yang, buat kaum profesional ataupun kantoran gitu, makanya secara kualitas juga nggak kaleng-kaleng. Cuma palingan panel atasnya doang aja nih, menurut catatan Pichel nih gampang banget untuk nangkap sidik jari, tapi sisanya kokoh banget. Secara umum ya teman-teman, yang menarik sebenarnya dari mini PC itu adalah penggunaan kata slice dari nama modelnya. Yang berarti itu kalau translate itu artinya irisan ataupun juga potongan. Nah, kenapa pakai nama ini? Ya karena memang mini PC ini tuh punya konsep modular ataupun bisa ditambahkan modul-modul sesuai keinginan kita. Sebagai contoh, dalam review yang Pichel review kali ini, itu terdiri dari 2 modul, yaitu yang pertama modul speakernya yang ada di bagian atas, dan yang kedua adalah modul PC-nya yang ada di bagian bawah. Modul speaker bagian atasnya ini tuh dinamakan HP sebagai HP Bang & Olufsen Audio Module, yang terdiri dari 4 buah speaker yang menghadap ke 4 arah dari mini PC ini. Sementara nggak lupa juga di bagian atasnya ada 4 buah mikrofon dan 5 buah tombol kapasitif, itu tuh satu-satu untuk mengangkat call, mute, volume up, volume down, dan juga mematikan call. Nggak lupa juga nih, ada LED bar di sekelilingnya yang akan menyala tergantung dengan beberapa kondisi, seperti contohnya status call ataupun juga volume level. Oh ya, tapi nanti buat kualitas audio, Pichel nanti akan bahas lebih lanjut di bagian multimedia, terutama di sub dari audio ya. Jadi, sabar dulu, Pichel nggak akan bahas di bagian desain. Sementara untuk modul kedua, itu adalah modul PC-nya sendiri, di mana disinilah sebenarnya terletak semua komponen komputer yang biasa ada di PC lainnya. Secara desain pun memang nggak berbeda dengan yang bagian atasnya tadi. Palingan untuk I/O port-nya nih, yang terdapat di bagian kiri, belakang, dan juga di bagian bawah dari mini PC-nya. Untuk sisi kiri nanti akan ada satu port USB Type-C 3.1 Gen 1 yang support juga untuk mengeluarkan daya sebesar 15 watt, dan ada juga sebuah combo audio port 3,5 mm. Sementara untuk sisi belakang, ada satu tombol power, satu LED indikator untuk disk activity, satu port barrel 7,4 mm untuk adaptor listrik, satu port gigabit Ethernet, satu port USB Type-C 3.1 Gen 1 yang support DisplayPort alternate mode, yang juga support akan memberikan daya 15 watt, ataupun bisa juga nih support untuk menerima daya sebesar 60 watt. Nggak sampai di situ aja, karena ada juga lagi 2 port USB Type-A 3.1 Gen 1, satu dual mode DisplayPort 1.4, satu port Full HDMI 2.0, dan juga sebuah Kensington lock.
Nah, kalau teman-teman ngerasa itu doang portnya, nggak sampai di situ doang. Karena masih ada satu lagi di port bagian bawah, yaitu modul expansion port. Dimana dengan modul ini sebenarnya bisa dipasangkan kepada modul lain, seperti contohnya HP Video Ingest modul, HP Wireless Display modul, ataupun juga bisa HP Optical Disk Drive atau ODD modul. Atau yang terakhir, kalau kita mau colokin ke monitor, bisa pakai HP Slice VESA Plate. Pichel iseng-iseng nih, coba cari ya model-modelnya ini. Tapi sayangnya, Pichel cari di toko ijo, toko oranye itu nggak ada yang jual sama sekali. Jadi ya, mungkin yang penting teman-teman cukup tahu aja kemampuannya. Tapi kalau memang teman-teman ada yang ketemu, ya mungkin di grup apa kayak jual beli atau apa gitu ya, boleh kali dikabarin. Kabarin aja komen di bawah. Oh ya, nanti untuk sisi bawahnya ini pun juga nanti akan ada lubang ventilasi di sekeliling dari panelnya, dan juga ada 4 kaki-kaki karet silikon buat menjaga agar unit misi ini tidak mudah tergeser. Sejauh ini sih catatan Pichel terutama di bagian desain itu cuma satu aja, yaitu tidak adanya port Thunderbolt buat PC ini. Padahal dengan adanya port Thunderbolt, ini kita bisa pasangin, contohnya kayak eksternal GPU menggunakan Thunderbolt, itu kan akan jadi enak banget gitu. Walaupun memang pasti teman-teman juga ada yang udah tahu gitu ya, ini bisa diakalin sih dengan pakai eksternal GPU yang menggunakan interface mini PCIe, yang biasanya dipakai sama chip Wi-Fi. Cuma memang to be honest kan itu kan jadi kita ngorbanin gitu. Mau pilih Wi-Fi ataupun juga milih nih. Walaupun Wi-Fi nanti kan, ya kan bisa mau pakai Wi-Fi USB. Ya bisa aja, semua tuh bisa. Kalau memang mau diakalin, bisa aja. Ya kan? Cuma kan lebih nyaman aja kalau ada port Thunderbolt-nya gitu. Masuk ke bagian performa, maka mini PC ini tuh menggunakan prosesor dari Intel di generasi ke-7, yaitu Intel Core i5 7500T dengan codename KB Lake S yang memiliki 4 core dan juga 4 thread dengan fabrikasi 14 nanometer. Untuk frekuensinya sendiri, prosesor ini memiliki base clock 2,7 GHz dan bisa diturbo max hingga ke 3,3 GHz. Sementara untuk TDP, karena ini menggunakan kode T tadi di prosesornya, maka dia punya TDP yang lebih rendah dibandingkan varian normal, yaitu di 35 Watt. Dibandingkan dengan yang normalnya tuh i5 misalnya 7500 yang nggak ada T, dia punya TDP tuh sampai 65 Watt. Jadi teman-teman jangan sampai ketuker ya. Selain itu juga, mini PC ini juga sudah langsung dilengkapi dengan RAM 8GB DDR4 single channel dengan frekuensi 2,1 GHz serta storage SSD 2,5 inci SATA 3.0 sebesar 256 GB. Dan untuk sisi software, maka mini PC ini juga datang dengan operating system Microsoft Windows 10 Professional 22H2 dengan build number 19045.5371. Bisa coba cek juga, nggak ada aplikasi tambahan dari HP terkait untuk pengaturan performa untuk mini PC ini. Nah, lebih lanjut buat nguji performa laptop ini, apakah masih layak untuk kita pakai digeber-geber gitu ya? Maka kita akan menjalankan serangkaian tes seperti biasa. Dalam pengujian ini nanti kita pakai power profile balance di Windows dan yang pasti kita colokin adaptor listrik ya. Kalau nggak mati dong ya kan? Kan PC ini, bukan laptop. Dan untuk tes pertama menggunakan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian. Maka mini PC ini menghasilkan skor 2561 untuk CPU multicore dan 819 untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya adalah 3,13 kali. Lanjut testing kedua dengan Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian. Maka skor rata-ratanya adalah 1088 poin. Testing ketiga dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian. Maka satu frame dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 13 menit 54 detik. Testing keempat dengan tes rendering picture memory benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan Project 15 Clip 4K, format H264 dan juga preset quality 4K, maka render video dapat diselesaikan dalam waktu 16 menit 56 detik. Testing kelima dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari mini PC ini, maka skor yang didapat adalah 6521 untuk esensial, 4960 untuk productivity, dan 2897 untuk digital content creation, sehingga skor akhirnya adalah 3249 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Check this out.
Lanjut, testing ke-6 dengan Crystallis Mark untuk mengetahui kecepatan storage-nya. Dan sebelum kita akan mulai, Pichel udah langsung tahu. Dia karena pakai interface-nya cuma SATA 3.0 dan nggak pakai interface PCIe kayak SSD NVMe, maka Pichel nggak bisa berharap banyak nih dengan kecepatan storage-nya. Dan pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, kecepatan membaca datanya sebesar 545 MB per second, dan menulis datanya 467 MB per second. Kemudian untuk pengujian random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, kecepatan membaca datanya mencapai 24 MB per second dan menulis datanya di 83 MB per second. Beralih ke bagian grafis, maka mini PC ini masih menggunakan integrated GPU dari Intel, yaitu Intel HD Graphics 630, di mana dia memiliki 24 execution unit yang memiliki frekuensi dasar 350 MHz dan bisa di-boost hingga ke 1,1 GHz. Dan juga untuk memorinya dia masih menggunakan metode sharing, di mana saat ini tuh sebesar 512 MB. Pengaturan memori ini sebenarnya bisa teman-teman lakukan di BIOS. Nanti pilihannya secara default dia ada di 32 MB. Tapi kita bisa punya opsi sampai atur ke 512 MB. Walaupun nanti memang dalam Task Manager, dia nggak akan langsung menunjukkan angka yang precise 512 MB. Malahan di Task Manager tuh dia bisa angkanya bisa sampai 2 atau nggak sampai 3 GB gitu buat sharing memorinya. Dan buat menguji akan kemampuan grafisnya, maka kita akan masuk nih ke testing ke-7, yaitu GPU Test Rendering BMW di aplikasi Blender, di mana kita menggunakan 3 kali pengujian untuk 1 frame. Maka untuk render time-nya sendiri rata-rata di 13 menit 29 detik. Dan tes terakhir untuk synthetic benchmark kita menggunakan 3D Mark TimeSpy, di mana skor dari mini PC ini untuk grafik adalah 381 poin, dan CPU-nya mendapatkan skor 2.562 poin, dengan overall skor sebesar 436 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Check this out. Lanjut lagi, walaupun ini bukan PC gaming, namun nggak afdol rasanya kalau kita nggak tes juga dengan gaming. Dan untuk mode gaming kali ini seperti biasa, mengingat kalau GPU-nya masih menggunakan iGPU dan juga agak kurang gitu ya speknya, jadi kita akan turunin aja resolusinya ke 1280x720 pixel atau bahasa gaulnya 720p. Dan untuk pengaturan settingnya pun juga grafiknya kita atur mencapai at least bisa playable frame rate. Dan game pertama yaitu GTA 5 di resolusi 720p dan setting normal. Maka rata-rata frame rate adalah di 16,2 dengan maksimum di 31,7 dan minimum di 7,5 fps. Game kedua CS2 di resolusi 720p dan juga setting low, maka rata-rata frame rate di 20,3 dengan maksimum di 30,8 dan minimum di 4,8 fps. Game ketiga Dota 2 resolusi 720p dan juga setting low, maka rata-rata frame rate di 38,9 dengan maksimum di 54,9 dan minimum di 14,4 fps. Game keempat, FC25 di resolusi 720p dan juga setting low. Maka game ini nggak berhasil dijalankan dan ada error DirectX begitu. Oleh karena itu kita coba turunkan ke FIFA 23 yang bisa jalankan di resolusi dan juga setting yang sama. Hasilnya rata-rata frame rate-nya di 14,8 dengan maksimum di 88 fps dan minimum hanya di 2 fps. Game kelima, The Sims 4 resolusi 720p dan juga setting medium, maka rata-rata frame rate di 32,3 dengan maksimum di 152,2 dan minimum di 0,2 fps. Game ke-6, Cyberpunk 2077 di resolusi 720p dan juga setting low, maka game ini awalnya bisa dijalankan sampai pencet continue game, tapi waktu loading di tengah-tengah, malahan dia langsung crash keluar dan ada notif error gitu yang muncul. Jadi sama aja, nggak bisa. Game ke-7, Need for Speed Unbound di resolusi 720p dan juga setting low, maka game ini juga lagi-lagi sayangnya tidak bisa dijalankan. Dengan sesekali kadang-kadang suka muncul pop-up error DirectX juga. Lanjut di game ke-8 yaitu Valorant di resolusi 720p dan juga setting low. Maka rata-rata frame rate di 60,7 dengan maksimum di 127,4 dan minimum di 1 fps. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact di resolusi 720p dan juga setting low. Maka rata-rata frame rate di 23,8 dengan maksimum di 78,2 dan minimum di 2 fps. Nah, secara performa maka teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa kinerja mini PC ini tuh terkesan memang nggak efektif. Hasilnya sih ada yang tinggi, tapi ada juga yang memang agak jomplang. Menurut Pichel ini bisa jadi disebabkan karena konfigurasi single channel yang digunakan dalam memorinya. Ya kalau memang ini jadi dual channel, harusnya sih hasilnya bakal bisa lebih optimal.
Cuma buat pemakaian menengah yang memang nggak terlalu berat-berat amat, maka nih mini PC harusnya masih sangat bisa diandalkan banget. Asalkan memang nggak diajak pakai main game aja ya, karena ya teman-teman bisa lihat sendiri lah. Sementara untuk mendinginkan akan mini PC ini, maka sudah ada juga dua buah kipas yang terhubung dengan dua buah heat pipe dan juga heatsink di sekeliling dari kipasnya. Nanti udara segar akan masuk melalui lubang-lubang speaker di bagian atas dan juga akan dikeluarkan melalui lubang yang ada di ventilasi bawah yang Pichel udah bahas tadi di bagian desain. Dan untuk menguji akan cooling sistemnya, maka kita akan tes mini PC ini saat idle dan juga stress test menggunakan aplikasi AIDA 64. Kondisinya juga masih sama dengan waktu kita testing benchmark dan juga gaming yang tadi. Untuk kondisi idle, maka CPU usage-nya berada di rata-rata 5,9%, di mana frekuensinya berada di frekuensi 3,2 GHz, atau di atas dari base frekuensinya di 2,7 GHz, dengan suhu rata-rata di 46 derajat Celcius, dan konsumsi daya di 2,7 Watt. Dan waktu tes idle ini, itu tuh ada juga memang anomali yang muncul, di mana terjadi sekitar 2 menit. Ya, itu CPU usage-nya tuh mulai loncat ke 20 sampai ke 30% dengan frekuensi yang sama di 3,2 GHz dan suhu yang rata-rata di 53 derajat Celcius dengan konsumsi daya yang naik ke 8 Watt. Kemudian, waktu kita jalankan stress test, maka frekuensinya tuh nggak ada lonjakan dan malahan turun dan stabil ke 3,1 GHz dengan suhu yang naik ke 60 derajat dan juga konsumsi daya langsung naik ke 20 Watt. Angka-angka tersebut tuh bertahan terus loh selama kita jalankan stress test. Dan memang nggak ada tanda-tanda throttling, bergerak gitu pun nggak ada, lurus aja gitu kesannya. Cuma memang yang jadi pertanyaan, ini frekuensinya kenapa nggak bisa mencapai turbo max-nya di 3,3 GHz gitu. Apalagi kesannya malahan turun gitu. Dan yang menjadi pertanyaan juga, TDP-nya pun juga nggak bisa mencapai sampai 35 Watt seperti spesifikasi dari prosesornya. Kalau menurut asumsi Pichel, bisa jadi ini karena ada batasan yang memang dibuat oleh HP buat membatasi power ataupun thermal dari mini PC ini. Ya sedikit banyak mungkin bagus ya, tandanya mau digeber maksimal gimana pun harusnya nggak akan throttling selama pendinginannya optimal. Tapi kerugiannya adalah kita nggak bisa dapat sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan. Dan akhirnya kita hentikan testing stress testnya dengan total durasi mulai dari awal sampai akhir yaitu 40 menit 56 detik di angka rata-rata frekuensi di 3,1 GHz dengan suhu rata-rata di 63 derajat Celcius dan konsumsi daya di 20,4 Watt. Lebih lanjut lagi kita coba tes temperatur body PC-nya. Pertama kali untuk saat idle, maka panasnya terfokus di area atas dan juga area bawah, tepatnya di belakang dekat area I/O port-nya. Sementara titik paling dingin itu ada di bagian depan dari PC-nya. Untuk area atasnya ini sendiri berada di rata-rata 25 derajat dengan maksimum hingga ke 31 derajat. Sementara di bagian belakang, maka ini memiliki panas rata-rata di 29 derajat dengan maksimum hingga ke 36 derajat Celcius. Dan waktu kita coba stress test, maka titik panasnya nggak terlalu jauh berbeda dengan waktu idle. Cuma beda di temperaturnya aja yang lebih tinggi, di mana untuk panasnya rata-rata mencapai 28 derajat dengan maksimum hingga 31 derajat Celcius. Lebih lanjut lagi untuk bagian belakang, ini tuh PC-nya sendiri tuh punya temperatur yang memang lebih tinggi, yaitu hingga 40 derajat Celcius rata-ratanya, dengan maksimum hingga ke 47 derajat Celcius. Dan berdasarkan hasil dari semua benchmark dan juga tes yang tadi, maka teman-teman bisa lihatlah bagaimana kemampuan dari mini PC ini sendiri. Walaupun secara spek mungkin udah agak ketinggalan, tapi masih bisa lah dipakai dalam beberapa kondisi. Terutama buat kerjaan-kerjaan yang memang nggak terlalu berat. Kelas menengah harusnya oke lah. Tapi yang menariknya adalah performanya ini tetap stabil walaupun digeber dalam kondisi stress test. Nggak ada tanda-tanda throttling saat kita lakukan pengetesan. Walaupun memang Pichel melihat kayaknya ini memang limitation-nya lagi tadi ya. Ini emang HP kadang-kadang ada rada-rada sih. Sehingga kita nggak bisa maksimal tuh memanfaatkan akan prosesornya kalau dibandingin sama spek sheet asli prosesornya. Nah, untuk urusan audio, maka mini PC ini punya sebuah speaker di bagian dalam dengan daya nggak sampai 1 Watt. Nah, di speaker ini nggak usah berharap banyak lah dari speaker internalnya ini. Karena suaranya kecil, gampang pecah di volume yang tinggi. Tapi yang sebenarnya menarik dari paket mini PC ini itu adalah speaker HP Bang & Olufsen Audio Module. Yang dimana ini terdiri dari 4 buah speaker yang masing-masing punya daya 2 Watt. Sehingga total outputnya sendiri adalah 8 Watt. Dan kalau urusan audio mah memang nggak usah ditanya. Beneran kenceng dan juga enak gitu dentumannya. Dan bukan cuma sekedar kenceng, tapi juga memang masih bulet suaranya walaupun kita geber sampai ke volume maksimal. Karena waktu kita tes aja dengan volume maksimal, maka speaker ini bisa menghasilkan output rata-rata 91,5 desibel dengan maksimum hingga 99,7 desibel. Jangan dibandingin deh sama speaker internal yang di dalamnya tadi, karena itu cuma bisa menghasilkan suara rata-rata di 73,8 desibel dengan maksimum hingga 83,1 desibel saja. Itu pun juga dengan notabene suaranya udah pecah, guys.
Dan lebih lanjut, nanti mini PC ini juga sudah dilengkapi dengan 4 buah far-field microphone yang terletak di bagian atas dari mini PC-nya. Dan karena memang ini tuh ditujukan buat conference room, maka mikrofon ini bermanfaat banget buat kita yang suka online meeting ataupun juga Zoom calls gitu. Dan kalau kita mau mute mikrofonnya, bisa banget tuh, tinggal pakai capacitive button yang ada di bagian atas. Sebenarnya sih untuk urusan audio ini semua baik speaker dan juga mikrofon ini bisa kita atur di aplikasi yang namanya Bang & Olufsen Audio Control Panel. Ada beberapa pengaturan tuh, seperti sound mode, speaker noise cancellation, dan juga microphone noise cancellation. Ya lumayan lah memang daripada nggak ada sama sekali ya, dan juga bisa menambah akan experience kita saat kita dengar suara ataupun juga saat kita ngerekam pakai mikrofonnya. Buat teman-teman penasaran, berikut ini deh hasil tes speaker dan juga mikrofon dari mini PC ini. Check this out. Jadi dia merupakan hasil kualitas dari mikrofon internalnya PC mini ini, yaitu HP Elite Slash G2. Ini teman-teman udah seperti yang Pical bilang tadi, mikrofonnya ada 4 di bagian atas, dan Pical ngadep ke sini, biar teman-teman bisa lihat apakah memang suaranya tetap bagus, atau memang harus Pical ngadep ke depan mikrofonnya, baru memang suaranya bagus. Tapi waveformnya sih nangkepnya cukup lumayan, dan dia kan ada fitur microphone noise reduction, tapi saat ini Pical matiin, dan ini ada keyboard di depan Pical akan coba ketik. Ya, kelihatan nih kayaknya di waveformnya suaranya ketangkep ya. Oke, dan sekarang dari settingan Bang & Olufsen audionya kita akan hidupin microphone noise cancellation-nya. Oke. Nah, ini sekarang settingnya sudah hidup microphone noise cancellation-nya. Pical udah lihat itu jadi datar, tapi kita akan tes lagi pakai keyboard. Ya, biar teman-teman bisa dapat gambarannya, ya. Kalau pas begini, kayaknya masih dapat suaranya, tapi kalau ngetik udah minim, mah. Oke, itu aja palingan tes untuk kali ini, biar teman-teman dapat gambarannya gimana bagusnya kualitas dari mikrofon internalnya nih. Thank you. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, maka mini PC ini juga sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi dari Intel, yaitu Intel Dual Band AC8260, yang sudah support akan 2x2 MIMO. Modul Wi-Fi ini sudah support akan Wi-Fi 5 dengan kode 802.11ac, dual frekuensi di 2,4 dan juga 5 GHz, serta sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 4.2. Sementara buat koneksi LAN-nya atau pakai kabel, maka mini PC ini juga sudah didukung dengan chipset dari Intel dengan kode i219-LM, yang support koneksi hingga 1 GB per second. Jadi Pical untuk urusan koneksi harusnya nggak ada masalah. Masuk bagian upgrade, maka mini PC ini walaupun ini adalah mini PC ya, tapi tetap aja dia punya beberapa kemampuan upgrade. Pertama kali dari sisi memori, maka mini PC ini terdiri dari 2 slot SODIMM DDR4, yang salah satunya sudah terisi dengan RAM sebesar 8 GB dengan frekuensi 2,1 GHz. Kalau memang teman-teman mau hemat biaya, ya tinggal tambah aja tuh 1 keping lagi 8 GB dengan frekuensi yang sama, biar langsung jadi 16 GB. Tapi kalau memang teman-teman kayak to the max, mau yang maksimal gitu ya, bisa aja tuh beli 2 keping 16 GB dengan frekuensi hingga ke 2,4 GHz. Kenapa 2,4 GHz? Karena memang mini PC ini secara spek sheet hanya mendukung hingga 32 GB untuk memorinya dengan frekuensi sampai ke 2,4 GHz saja. Sementara buat urusan storage, maka kita saat ini sudah diberikan satu SSD 2,5 inci SATA 3.0 dengan ukuran 256 GB. Tapi sebenarnya kalau kita mau upgrade tanpa kita mengganti yang ada, maka masih ada tuh satu slot M2 NVMe yang support ukuran 2280 atau yang panjang. Jadi teman-teman tinggal beli aja tuh, walaupun memang buat pasangnya mesti bongkar dulu cooling CPU-nya. Dan untuk yang slot 2,5 inci tadi, yang kalau kita udah, kalau kita memang udah pakai NVMe, kita mau buang aja SSD-nya, bisa aja sebenarnya. Kita mau ganti yang lebih hemat kan, tinggal ganti hard disk dengan kapasitas besar, dan memang harganya juga lebih murah kan, dibandingkan kalau kita pakai yang SSD.
Tapi kalau memang kita mau pakai SSD beneran, di situ juga nggak masalah. Ujung-ujungnya SSD SATA pun masih lebih murah dibandingkan NVMe, walaupun udah tinggal beda tipis ya sekarang. Nggak hanya sampai di situ aja, tapi kita juga bisa ganti nih prosesor dari mini PC ini, di mana kita bisa menggunakan prosesor yang lebih tinggi, yaitu ke i7 7700T. Cuma memang kalau naik ke i7, itu tuh disarankan buat ganti power adaptornya ke yang 90 watt biar lebih aman. Karena memang saat ini yang kita pakai adalah power adaptor di 65 watt. Selebihnya kalau memang kita mau upgrade Wi-Fi card ataupun juga pakai eksternal GPU, bisa banget menggunakan PCIe port Wi-Fi-nya buat kita ganti menjadi modul yang eGPU. Bisa udah pernah tuh pakai buat yang tes ini nih, Acer Veriton kemarin, ya kan? Tapi kalau memang teman-teman mau penasaran Pichel buatin video upgrade-nya jadi maksimal ini mini PC, bisa aja. Tapi yang pasti komen dulu dong di bawah, ya kan? Mau nggak? Mau nggak? Komen. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk mini PC ini. Overall, menurut pribadi Pichel, HP Elite Slice G2 merupakan mini PC yang masih sangat bisa banget buat dipakai baik harian, ataupun juga buat diajak kerja, ataupun yang digeber habis-habisan juga bisa. Asal nggak nge-game aja. Tapi yang menarik sih sebenarnya adalah kehadiran speaker internal dengan teknologi dari Bang & Olufsen serta 4 buah mikrofon yang bakal mendukung kita yang anaknya suka banget meeting online. Nggak perlu tuh butuh siapin speaker ataupun juga mikrofon lagi. Cuma tinggal beli webcam doang aja menurut Pichel. Ditambah juga dengan kemampuan upgrade yang fleksibel, bikin kita bisa upgrade nih PC buat pemakaian jangka panjang. Walaupun untuk GPU-nya aja yang jadi masalah. Tapi kan ujung-ujungnya bisa diakalin juga, seperti yang Pichel bilang tadi, menggunakan eksternal GPU pakai port Wi-Fi card. Dan untuk urusan harga, maka mini PC ini sendiri tuh Pichel beli dengan harga 1,7 juta rupiah, dengan spesifikasi yang teman-teman tidak tadi dan kita udah bahas tadi. Makanya menurut Pichel, ini merupakan PC rekomendasi Pichel di bulan Januari dengan angka 1 jutaan. Pichel nggak tahu apakah teman-teman bisa menemukan spek yang sama dengan fitur yang kayak begini di harga 1 jutaan. Pichel rasa kayaknya susah deh. Karena Pichel coba cari-cari hampir nggak ada tuh. Ya. Dan kita nanti bakal lihat lagi, lanjut di bulan Februari. Apakah Pichel bisa ketemu dengan PC ataupun laptop di 2 jutaan yang bisa jadi rekomendasi lanjutan buat teman-teman? Ya, kalau memang ada ya kita coba lihat aja. Tapi pastiin teman-teman udah subscribe dulu ya, biar bisa ikutan tuh ngeliatin project yang bulan depan. Dan kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Serta main-main juga ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game, di mana Pichel baru aja tuh bahas Poki DX70, ya, konsol yang kayak Nintendo Switch. Ataupun juga PMG Fans yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Best Buy. BU Hunter. Mantap!